Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh. Beragamalah kamu dengan cara yang lebih serius. Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itulah tanda orang yang bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal dunia, jangan sampai engkau mati kecuali kamu telah menjadi muslim yang sejati. Hadirin yang sangat saya muliakan, khutbah Jumat siang ini berjudul munafik. Khutbah ini bukan kritik untuk orang lain, melainkan untuk diri sendiri dan masing-masing kita yang berhati jernih. Sebab jika jujur, kebanyakan kita adalah munafik, minimal kelas ringan, bukan kelas berat. Sebagai pijakan khutbah ini, saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ayat ini menjelaskan 4 ciri orang munafik. Yang pertama, berbohong dan menipu Allah. Mengaku muslim, tapi sholatnya lubang-lubang. Hanya ketika sedang mood, dia menjalankan sholat. Setiap hari kita bersumpah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Wahai Allah, saya menghadapkan wajah saya kepadamu ya Allah. Itulah sumpah kita, tetapi kenyataannya kita sering memalingkan muka kita dari Allah. Setiap sholat kita membaca surah Al-Fatihah, kita meminta dibimbing ke jalan yang benar, siratal mustaqim. Lalu Allah menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pembimbing kita. Kitabnya ada, pembimbingnya ada, tapi berapa kali kita dengan sengaja menempuh jalan yang bengkok. Belum lagi kemunafikan akibat kebohongan kita kepada sesama manusia, termasuk kepada pasangan hidup, juga kepada masyarakat luas, kepada publik, lebih-lebih melalui media sosial seperti yang kita saksikan saat ini. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni kemunafikan kita. Ciri yang kedua, sesuai dengan surah An-Nisa ayat 142 ini adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka menjalankan sholat, mereka melakukannya dengan malas. Malas sholat, antara lain menunda-nunda waktu sholat, padahal tidak ada urusan yang penting. Atau menjalankan sholat tepat waktu, tapi ternyata dikerjakan dengan seenaknya, sekenanya saja. Tidak ada kesungguhan sama sekali. Hadirin, kita sering lupa bahwa pertanyaan pertama kali yang diajukan Allah dan harus kita jawab ketika kita menghadap Allah adalah tentang sholat kita. Kita juga sering lupa, tidak sadar bahwa yang kita ajak bicara selama sholat itu adalah Allah yang menciptakan kita.
Allah yang akan mengadili kita. Allah yang maha besar. Sekali lagi semoga Allah mengampuni kemunafikan kita. Hadirin, ciri yang ketiga bagi orang munafik adalah yura'unan nasa, mengharap pujian orang ketika sholat atau melakukan kebaikan. Ciri sholatnya orang munafik sangat jelas dan sangat sederhana, mudah difaham, yaitu ketika dilihat orang, sholatnya lebih serius daripada ketika kita sholat sendirian. Atau senang dipuji, dan ketika dipuji kemudian kita semangatnya luar biasa. Tetapi ketika dicaci kemudian kita tidak punya semangat, atau kita lemas, kita malas. Berarti selama ini kita menyebut-nyebut Allah sebagai Tuhan kita, ternyata di dalam kegiatan sehari-hari kita mengharap pujian manusia, bukan pujian Allah. Kalau andaikan kita itu hanya mengharap pujian Allah, tentu dicaci atau dipuji itu sama saja. Orang yang selalu mengharap pujian, di benaknya selalu muncul harapan, dicitrakan orang sebagai orang yang soleh, atau dikesankan orang sebagai orang yang bersih, suci, dermawan, pejuang, orang yang paling berjasa dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni kemunafikan kita di dalam hal ini. Ciri yang keempat dari kemunafikan adalah wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sedikit sekali mengingat atau menyebut nama Allah. Sebaliknya mulutnya lebih banyak berbicara yang kotor, atau perkataan yang menyinggung perasaan orang, atau perkataan yang tak jelas manfaatnya, atau perkataan yang menambah permusuhan, bukan justru mendamaikan yang konflik. Silakan kita baca surah An-Nisa ayat 114. Di sana dikatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sebuah pembicaraan hanya dinilai baik oleh Allah jika berisi penyemangatan peduli sosial, mendorong ketaatan kepada Allah, dan perkataan itu menyambungkan kembali silaturahim antara orang atau kelompok yang hampir atau telah putus. La yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak banyak menyebut Allah kecuali sedikit. Allah hanya dipanggil-panggil ketika sakit. Allah hanya didekati ketika sedang mengalami kesulitan atau menghadapi problem-problem hidup yang lainnya. Di dalam sholat pun begitu. Berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi, ruku', sujud, dan seterusnya. Lebih banyak ingat urusan bisnis, urusan keluarga, urusan sosial, dan sebagainya. Dan hanya sekian persen otaknya, hatinya tersambung dengan Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah mengampuni kemunafikan kita. Hadirin yang sangat saya muliakan, ada lagi ciri munafik yang disebutkan dalam hadis, antara lain yaitu berkhianat atas kepercayaan yang diberikan orang kepada kita. Termasuk dalam kelompok ini adalah para pemimpin yang tidak serius di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pegawai, karyawan, anggota legislatif, atau siapapun yang tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat tugas yang telah dibebankan kepadanya. Juga termasuk pengkhianatan ini adalah suami atau istri yang berkhianat atas kepercayaan yang diberikan oleh pasangan hidupnya. Rasulullah juga menyebut orang munafik itu bercirikan wa idza khasama fajaru. Artinya, ketika konflik dengan orang, ia tidak bisa berbicara yang objektif, tapi memblow up,
membesar-besarkan kekurangan atau kesalahan yang sebenarnya kecil, tetapi karena bermusuhan kesalahan itu dibesar-besarkan. Lebih jahat lagi jika ia kemudian melakukan rekayasa jahat untuk mempermalukan atau menjatuhkan nama baik yang bersangkutan. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup saya katakan sekali lagi bahwa hampir tidak ada di antara kita yang tidak munafik. Hanya kelasnya yang berbeda, ada yang kelas berat, ada yang kelas ringan. Khutbah Jumat ini sengaja saya sampaikan agar supaya kita lebih tawaduk kepada Allah, menunduk kepada Allah. Siapa kita dalam pandangan Allah? Lebih tawaduk kepada sesama kita. Kita ini siapa? Jangan-jangan kita memandang orang lain jelek, kita sebenarnya lebih jelek dan lebih munafik dalam pandangan Allah daripada mereka. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan seluruh saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia dan kami semua termasuk orang yang Engkau izinkan memasuki surgamu, berkumpul dengan para nabi was-siddiqin, berkumpul dengan orang-orang yang baik yang kuat imannya, wasyuhada, berkumpul dengan syuhada Uhud, syuhada Badar dan perang-perang zaman Nabi lainnya, wassolihin, dan juga berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikan kami, istri, suami, anak-anak kami menjadi sumber kebahagiaan bagi kami semuanya ya Allah. Dan jadikan kami, keluarga kami, anak kami, pasangan hidup kami semuanya ya Allah menjadi tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma innana du'afa faqawwina fi ridhak. Wahai Allah, kami ini orang dhaif, kami ini yang lemah ya Allah, maka kuatkan kami untuk mencapai ridhamu. Wa khudh ilal khairi binawasina. Ya Allah, peganglah ubun-ubun kami, tariklah tangan kami, gerakkan kaki kami untuk menjalankan kebaikan dengan kekuatan darimu. Waj'alil islama muntaha rajaina. Wahai Allah, jadikan iman, akhlak yang mulia menjadi cita-cita yang tertinggi bagi kami. Allahumma aslih lana syu'unana. Ya Allah, bimbinglah kami di dalam segala hal. Wala takilna ila anfusina tarfata'in. Jangan tinggalkan kami ya Allah, walaupun hanya sekejap mata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.